Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Baik Bu, Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua ya. Kita buka dulu dengan berdoa. Boleh dipimpin Faiza? Let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Faiza sudah bantu memimpin berdoa. Pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ada yang ingat? Padat cair gas. Oke, kita sebelumnya belajar padat, cair, dan gas. Bu Desi share screen teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, Suara Bu Desi apakah jelas? jelas. Jelas, Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan materi sebelumnya, klasifikasi materi. Nah, tapi sebelum ke sana, Bu Desi mau sebutin dulu nih aturan kita hari ini. Fokus, polite, dan aktif. Kita recalling dulu nih. Yang mana nih unsur, senyawa, dan campuran? Unsur yang pertama Bu, senyawa yang kedua, campuran yang ketiga. Betul. Good job, luar biasa Silma. Alhamdulillah berarti masih ingat materi sebelumnya. Jadi kita bisa lanjut nih ke materi hari ini ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang asam, basa, dan garam. Gambar apa ini ya? Tipis. Gimana ya rasanya? Asam Bu. Asam, betul ya. Dia masuk kelompok mana ya Faiza? Asam kali Bu. Oke, menurut Faiza masuk kelompok asam karena rasanya asam. Nah, berarti apakah semua jenis asam, basa, dan garam ini boleh kita rasakan? Nggak boleh Bu. Kenapa kira-kira nggak boleh? Karena ada beberapa yang kimia Bu. Mungkin maksudnya Silma adalah karena identik kimia itu berbahaya, begitu Silma ya? Iya Bu. Nggak semuanya asam, basa, dan garam ini boleh kita coba karena bisa jadi zat itu berbahaya. Betul sekali. Kalau kita tidak bisa merasakannya, lalu gimana caranya kita bisa tahu bahwa suatu zat itu asam, suatu zat itu basa, atau suatu zat itu garam? Pakai lakmus atau warnanya Bu, perubahan warna. Masya Allah, luar biasa Silma pasti udah baca handout materinya nih. Betul ya, salah satunya bisa pakai lakmus atau disebutnya indikator buatan. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, tujuan pembelajaran kita. Nah, hari ini kita insya Allah akan menganalisis asam basa berdasarkan ciri-cirinya dan pengujiannya. Bisa indikator alami dan buatan. Penilaiannya insya Allah teman-teman akan meliputi afektif, kognitif, dan psikomotor. Bu Desi sudah bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Bu Desi akan breakout untuk roomnya. Dan aktivitas kita sama seperti yang sebelumnya, kita akan percobaan. LKPD sudah Bu Desi bagikan, Bu Desi sudah berikan bahan literasi, handout materi. Nah, nanti di dalam kelompok juga teman-teman silakan berdiskusi. Setelah itu kita kembali ke main room, teman-teman presentasi. Kemudian di akhir kita akan evaluasi bersama-sama. Kunyit bubuk nanti dilarutkan ya. Kalau jeruk nipis, cuka sudah air, jadi tidak perlu dilarutkan, tidak apa-apa ya. Tapi garam dapur dan satu lagi deterjen seperti ini. Nah, ini dilarutkan nanti ya. Karena kamu di rumah, jadi tidak ada pipet seperti di laboratorium. Kamu bisa gunakan sedotan. Caranya celupkan dulu ke dalam gelas berisi air. Kemudian kamu tutup dengan jari kamu. Nah, setelah itu diangkat begini. Wadah yang satu lagi, dibuka pelan-pelan, nanti dia akan keluar nih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu. Nggak ada, oke alhamdulillah. Berarti teman-teman bisa masuk ke breakout room, roomnya masing-masing. Room Naal ya, yang catat hasil diskusinya di LKPD? Saya Bu. Nah, oke deh. Nanti diskusi ya. Ibu saya udah Bu. Wow. Ini yang deterjen. Ya. Ini jeruk nipis sudah. Nah, coba lihat warnanya bedanya. Ini yang garam Bu, beda Bu sama yang deterjen. Kalau deterjen Garam. lebih pekat gitu Bu. Oh ya. Ini bener nggak Bu? Warnanya lebih apa berarti? Lebih coklat. Yang kuning cuman garam sama jeruk nipis aja. Kalau ditisuin merah. Nah, Warnanya coklat, tapi kalau betul-betul merah. kalau mau lebih jelas pakai tisu, direndemin tisu dikit, warnanya Oh iya Bu, merah Bu di sini.
Boleh. Oh gini Bu, Bagus. kayak sulap saya. Yang mana itu yang merah? Deterjen. Lalu kita coba kunyitnya untuk mengetes apa deterjen ini mengandung asam, basa, atau garam. Bu Desi gini kan ya Bu? Betul Andin. Bener-bener kan Bu? Betul. Itu sampelnya apa Andin? Garam dapur. Warnanya jadi coklat tua semua Bu, jadi coklat orange gitu. Iya kan tapi beda-beda kan? Iya. Keempat sampel. Kunyit sifatnya apa Bu? Basa apa asam? Kunyit itu indikatornya yang mau Iya, kita uji. Silma. Yang mau kita uji itu sampel yang 4. Udah selesai? Alia, Lupna? Sudah? Udah Bu. Wow, keren. Selanjutnya, insya Allah teman-teman, kita akan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatannya, yang termasuk asam itu ada jeruk nipis dan cuka, yang termasuk basa, deterjen, dan yang termasuk garam, ada garam dapur. Ciri-ciri zat, yang pertama rasa asam itu larutan asam. Kalau terasa licin di tangan itu larutan basa. Kesimpulannya, jeruk nipis dan cuka termasuk larutan asam, deterjen termasuk larutan basa, dan garam dapur termasuk larutan garam. Larutan asam memiliki rasa asam dan memiliki pH di bawah 7. Sifat larutan basa adalah rasanya pahit dan memiliki pH antara 8 sampai 14. Larutan garam memiliki pH 7 atau netral dan jika diuji dengan kertas lakmus tidak akan berubah warna. Sekian dari saya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek grup 2 sama 3. Apakah ada perbedaan atau sama? Ada beda Bu. Garam dapur saya setelah diteteskan jadi jingga. Kalau grup 3? Yang garam dapur saya jadi kuning bening gitu Bu. Oke, Lupna, terima kasih. Good job. Kita kasih applause buat grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai pengetesan asam basa garam. Jadi pada sampel jeruk nipis sebelum diteteskan kunyit berwarna bening. Setelah diteteskan menjadi warna kuning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 akan mempresentasikan asam basa garam nipis dari bening keruh ke kuning keruh. Dari keempat sampel yang masuk asam itu ada jeruk nipis sama cuka. Kegiatan literasinya yang rasa asam adalah asam, terasa licin di tangan, ada basa, dapat menghantarkan listrik, garam, pH 7, basa. Terus yang nomor 2 adalah caranya dengan menggunakan kertas lakmus berwarna merah atau biru. Jika dari warna merah menjadi biru, maka larutan itu adalah basa. Jika dari biru berubah menjadi merah, maka larutan itu adalah asam. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Faiza. Jangan ditutup dulu ya. Kita kasih applause dulu buat kelompok 3. Good job, luar biasa. Mantap nih. Nah, sekarang Faiza ke pengamatan, coba di-scroll ke atas, karena tadi ada bedanya nih dengan kelompok 1. Alia, Saya coba stop. garam dapurnya, apakah dilarutkan dengan air? Iya Bu. Setelah diteteskan kunyit? Kuning jingga Bu. Nah, nanti diperbaiki Lupna ya. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa teman-teman melakukan uji terhadap asam basa dan garam menggunakan indikator alami. Kunyit, Bu. Kunyit, betul. Beberapa asam dalam kehidupan kita, aki, asam sulfat, dan cuka, asam asetat, jeruk nipis yaitu asam sitrat, semut mengandung asam format, di dalam tubuh kita ada asam lambung atau asam klorida. Begitupun basa, ternyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Deodoran ini ternyata mengandung aluminium hidroksida, obat mah mengandung magnesium hidroksida, bukan daun sirihnya tapi kapurnya, kalsium hidroksida, dan sabun adalah natrium hidroksida. Ternyata pupuk pun dan cat itu juga mengandung garam. Nah, tadi Bu Desi bahas ini. Ini alhamdulillah semua teman-teman benar menjawabnya. Jadi kalau asam itu rasanya masam. Kalau basa rasanya pahit. Garam itu macam-macam. Ada yang manis, ada yang asin, bahkan ada yang tidak berasa atau hambar. Ada yang gurih, umami ya. Tapi bukan berarti tadi sekali lagi kalau Silma bilang jangan dicobain karena nggak semua asam basa garam ini aman. Kalau teman-teman nanti di lab ketemunya sama kertas lakmus, ini kayak gitu tuh contohnya ya.
Jadi kalau dia asam memerahkan, kalau basa membirukan, kalau garam maka tidak mengubah. Alhamdulillah teman-teman bisa semua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelumnya Bu Desi tanya dulu gimana perasaan teman-teman hari ini setelah melakukan aktivitas. Oh, Lupna yang begini katanya, debak ya. Alia yang mana? Oke, debak semua ya, alhamdulillah luar biasa. Oke, sekarang teman-teman siapkan kertas. Bu Desi evaluasinya lewat PowerPoint, jadi soalnya Bu Desi akan share screen. Larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh nomor 1, Bu. Sudah. benar, Rore. Silma benar. Sifat asam ditunjukkan oleh nomor berapa? Yuk, jawaban Lupna apa? Saya yang kuning, Bu. Ye, benar. Good job. 1, 3, dan 4. Dari data berikut, apabila dilakukan uji kembali dengan indikator alami, hasil percobaan yang benar yang mana? Andin, jawabannya yang mana? Hijau. Ya, bukan. Sayang sekali Andin. Yo, ada lagi yang mau jawab? Jawaban Faiza apa? Segitiga. Yang merah-merah. Segitiga yang merah. Larutan teh ditambahkan ekstrak kunyit, maka akan berubah warna menjadi kuning karena teh bersifat asam. Yeay, betul. Selamat ya Faiza. Bagaimana cara yang tepat agar Ahmad mengetahui yang mana asam klorida, yang mana natrium hidroksida? Yang biru, Bu. Kita klik. Yeay, benar. Good job, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Selesai evaluasinya. Kemudian LKPD-nya difoto ya dan dikirim ke WA Bu Desi. Sampai di sini teman-teman, kita tarik kesimpulan bareng-bareng dulu. Jadi asam, basa, dan garam bisa diuji dengan indikator alami. Kunyit, Bu. Kunyit. Kalau dia asam warnanya apa? Kuning ya. Kuning ya. Kalau dia basa warnanya merah, betul Silma. Nah, kalau dengan indikator buatan tadi ada lakmus merah dan lakmus biru. Kalau lakmus biru dicelupkan ke asam, warnanya berubah jadi apa? Kalau misalnya lakmus merah kena asam tetap merah, lakmus merah kena asam, lakmus biru kena asam jadi merah. Kalau lakmus biru kena asam jadi biru, lakmus biru kena basa, lakmus biru kena basa jadi biru, lakmus merah kena basa jadi biru. Good job. Kalau garam? Lakmus merah jadi tetap merah, kalau lakmus biru tetap biru. Good job. Oke. Sekarang ciri-cirinya nih, Bu Desi coba mau tanya. Boleh? Kalau asam pH-nya kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7, kalau garam 7. Oke, terima kasih Faiza. Terima kasih semua teman-teman, luar biasa. Good job. Bu Desi appreciate sama teman-teman semua. Kita tepuk tangan, applause bareng-bareng. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan materi pemisahan campuran. Terakhir, kasih jempolnya. Bu Desi mau screenshot foto bareng dulu yuk. Kasih jempol kayak tadi debak gitu loh. 1, 2, 3. Terima kasih semua ya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ipin Upin berangkat ke sekolah. Maafin Bu Desi kalau ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.